Oke, cara yang kedua adalah amorphous. Jadi peningkatan kecepatan disolusi atau peningkatan kecepatan pelarutan dalam air itu sangat terkait dengan bentuk kristalnya. Semakin kristalin, biasanya dia itu semakin sulit untuk terlarut karena membutuhkan energi kisi. Jadi energi kisi itu adalah energi antar partikelnya. Kalau kristalin kan seperti ini ya, bentuknya dia rapat, beraturan, maka energi kisinya atau energi interaksi antar energi interaksi antar partikelnya itu besar. Nah, proses solubility itu atau proses pelarutan air itu dia membutuhkan membutuhkan cukup energi untuk memutus ikatan antar partikel. Itu dinamakan energi kisi. Nah, sedangkan untuk amorphous, dia itu energi kisinya rendah, jadi mudah dia terlarutnya. Nah, cara untuk amorfisasi itu ada bermacam-macam. Jadi ada misalnya ini kristalin API-nya. Itu bisa dengan metode solvent, metode hot melt, bisa juga dengan teknologi milling. Jadi kalau teknologi solvent kita pakai pelarut tertentu yang cocok untuk melarutkan si partikel kristalinnya. Kalau hot melt berarti dileburkan, tapi kalau misalnya milling berarti dilakukan proses grinding, pengecalan ukuran partikel. Tidak akan kita bahas detail di sini. Oke. Fenomena lain dari adsorpsi itu juga terkait dengan drug stability atau kestabilan dari obat. Contohnya ini ada hidrokortison. Obat hidrokortison itu dia terdegradasi dengan adanya oksidasi atau oksigen. Bisa kita tingkatkan kestabilannya dengan menambahkan atau mengadsorpsikan hidrokortison ini ke dalam atapulgit atau sepiolit. Nah, atapulgit atau sepiolit ini merupakan serat mineral group, fibrous mineral group of clays, dan dia itu dapat menyerap hidrokortison ke dalam permukaannya melalui weak adsorption mechanism. Jadi mekanismenya weak adsorption. Nah, si sepiolit ini juga dia permukaannya bebas dari ferric iron. Jadi dia cenderung kompatibel dengan banyak obat seperti hidrokortison yang terdegradasi dengan oksigen. Nah, ketika si hidrokortisonnya ini sudah terserap ke dalam sepiolit, jadi dia itu lebih sedikit permukaan yang bisa kontak dengan udara bebas. Nah, ketika sedikit kontaknya, maka proses oksidasinya juga akan terhambat. Nah, maksimum adsorpsinya itu terjadi pada pH 7 sampai 8,5. Dan ketika masuk ke dalam tubuh, si hidrokortisonnya juga mudah terlepas dari atapulgit dan sepiolitnya, sehingga bioavailabilitasnya tidak berubah. Nah, selain tadi proses adsorpsi yang positif ya, maksudnya yang meningkatkan kestabilan obat, ada juga proses adsorpsi yang merugikan. Contohnya pada material-material higroskopis, di mana material higroskopis itu dia cenderung mengikat dan menyerap air dari udara bebas dari atmosfer. Prosesnya sebenarnya bisa adsorpsi, bisa absorpsi. Kalau yang molekul airnya itu terserap lebih dalam melalui mekanisme kapiler, berarti dia prosesnya absorpsi. Nah, moisture absorbance atau penyerapan lembab itu ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah perbedaan tekanannya, perbedaan tekanan antara vapor pressure di material dan juga kandungan udara di atmosfernya. Kemudian reaction constant, tergantung dari karakteristik si padatannya, apakah dia memang sifatnya higroskopis atau tidak, kemudian tergantung dari berpori atau tidak, tergantung dari luas permukaan yang tersedia, seperti itu kurang lebih. Kemudian water vapor of the exposed surface area of solid drug ini tergantung dari
luas permukaannya semakin besar, luas permukaan padatannya, maka akan semakin besar juga kesempatan dia untuk menarik air dari udara. Kemudian kecepatan pergerakan moisture air, semakin cepat dia juga mempengaruhi proses penyerapannya, dan juga temperatur. Jangan lupa temperatur itu sangat berperan penting dalam proses penyerapan udara. Nah, efek ketika kelembapan atau kadar lembab di udara itu tidak kita kontrol selama proses pembuatan obat, itu ada beberapa. Yang pertama dalam proses in processing, maksudnya dalam proses pembuatan obatnya. Misal pada proses milling atau pada proses penghalusan. Nah, pada proses penghalusan itu kalian bisa lihat contoh seperti ini. Misal kalian menggerus garam yang kering dan garam yang lembab, pasti tenaga yang dibutuhkannya berbeda kan ya. Garam yang kering dia membutuhkan tenaga yang lebih sedikit dibandingkan dengan garam yang lembab untuk menghasilkan ukuran partikel yang lebih kecil. Itu sama juga terkait pada proses milling di industri ataupun di lab nanti. Kemudian compounding, pencampuran. Kalian mencampurkan serbuk yang kering dan serbuk yang lembab, jelas lebih mudah mencampurkan serbuk yang kering, kan? Itu juga sama. Dan yang terakhir flow atau laju alir. Nah, biasanya kadar lembab yang terlalu tinggi itu menyebabkan laju alirnya buruk karena dia cenderung menempel satu sama lain. Selain menempel antar partikel, dia juga cenderung lengket nanti di alatnya. Misalnya, contohnya kalian mau mengalirkan gula yang lembab dari sendok ke gelas. Dia nanti ada yang tertinggal di sendok, ada yang tertinggal di ujung gelas, kemudian dia juga jadi jelek laju alirnya. Beda dengan misalnya gula yang benar-benar kering. Kemudian pada proses pencetakan. Pada proses pencetakan ini, ketika misalnya kadar lembabnya tinggi, karena tadi uptake atau penyerapan lembab dari udara, dia itu bisa menghasilkan tablet yang lengket. Jadi nanti di punch dan dice-nya itu ada sisa serbuk yang tertinggal. Kemudian selama proses pengemasan, tablet yang lengket itu dia bisa saja dia menempel di mesin. Sehingga berimpact pada proses filling-nya atau pada proses pengemasan. Ini contoh yang tadi dijelaskan pada processing, misalnya dia nempel pada mesin milling, konsekuensinya ukurannya tidak sesuai karena tadi nempel atau alirannya tidak sesuai. Cara overcome-nya atau cara untuk mengatasinya bisa kita kontrol RH ruangannya atau kita gunakan adsorben. Kemudian dalam compression ini nanti nempel di punch. Konsekuensinya nanti ada clamps itu kayak bongkahan, ada caking, capping, laminasi. Ini harusnya sudah dibahas di Solida ya. Solida pertemuan sebelumnya. Overcome-nya kita bisa pakai adsorben atau lubrikan. Kemudian di coating bisa masalahnya itu adalah uncontrol selama cooling atau pendinginannya dan pengeringannya. Konsekuensinya nanti si coatingnya, salutnya itu bisa tidak sempurna, bisa pecah, bisa tidak merata. Caranya kontrol RH ruangannya. Kemudian pada tablet effervescent. Pada tablet effervescent, masalahnya bisa terjadi nanti ketika si permukaannya itu dia jadinya tidak bagus, tidak rata, tidak smooth. Nanti konsekuensinya si tabletnya bisa melunak sebelum penggunaan. Dan ini pada yang filling tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada beberapa metode lain yang dapat kita gunakan untuk mengatasi masalah si penyerapan lembab ini. Jadi kan kita nggak mau ya, maksudnya ini penyerapan lembab yang merugikan.
bisa dengan metode lyofilisasi. Metode lyofilisasi itu artinya kita membekukan sediaan kita, kemudian setelah dibekukan si airnya kan menjadi padat ya, kayak air es. Nanti disublimasi. Sublimasi itu berarti perubahan dari air es padatan langsung menjadi gas tanpa melalui cairan, sehingga kadar airnya akan menurun. Yang kedua bisa dengan film coating. Jadi film coating kita menggunakan material coating yang sifatnya hidrofob. Ketika tablet kita di coating dengan material yang hidrofob, maka kemungkinan masuknya lembab ke dalam tablet akan berkurang. Kemudian penambahan adsorben. Penambahan adsorben ini dia akan menyerap lembab yang ada di sekitar. Penambahan desikan kurang lebih sama dengan adsorben ya, cuman dia lebih ke chemical. Jadi ikatan dengan molekul airnya dia secara kimia. Kemudian masukkan ke dalam desikator. Jadi desikator itu merupakan suatu enclosure, suatu wadah yang mampu untuk mensiling, menutup rapat. Biasanya isinya ada desikannya, sehingga RH atau kelembaban di dalam wadah tersebut terjaga. Mengkontrol RH ruangan maksudnya. Jadi misalnya ada RH ruangan yang normalnya 60-70-an ya. RH biasa, kemudian bisa kita maintain, tapi kalau misalnya untuk obat-obatan yang misalnya sangat sensitif terhadap kelembaban, bisa kita atur ruangannya itu di RH 40 dengan metode dehumidifikasi. Kemudian yang terakhir bisa dengan menambahkan packaging. Jadi kemasan itu juga secara tidak langsung selain dia melindungi obat kita atau sediaan kita dari kotor, dari cahaya, dia juga bisa dari udara, tergantung nanti dari komponennya apa atau material kemasannya itu apa. Tapi jangan lupa packaging itu dia harus sesuai regulasinya. Apa saja yang disetujui, kemudian keamanannya sudah dapat dibuktikan, karena nanti kan dia akan berkontak ya dengan sediaan kita. Kemudian identitasnya harus jelas. Jadi packaging, blister, strip, itu harus jelas, maksudnya macam-macam kan nanti jenisnya. Kemudian dia comfort of handling, jadi maksudnya dia mudah ditanganinya. Easy delivery, jadi maksudnya memudahkan pasien untuk mendapatkan obatnya. Jangan sampai misalnya pakai botol kemasannya, terus botolnya itu susah dibuka, terus nanti setelah udah dibuka susah lagi ditutupnya, ditutup rapatnya. Pokoknya dia harus memudahkan untuk pasiennya. Memberikan proteksi pharmaceutical product, yang memberikan perlindungan untuk sediaan farmasi kita dari light, moisture, oksigen, kontaminasi, dan kerusakan secara mekanik. Maksudnya ketika didistribusikan, ketika sampai ke pasien, masuk ke dalam tas, misalnya dia memberikan perlindungan secara mekanik. Nah, ini ada beberapa contoh material dari packaging. Jadi kalau misalnya strip itu komponennya misalnya ya. Ini aluminium foil. Aluminium foil itu strip. Ya, alufoilnya itu macam-macam. Ada alufoil poli 30, 40 mikron, ada yang 40 mikron. Ini ada yang poli, ada yang VMCH, ada yang paper, kemudian ada yang blister. Kalau blister berarti ada PVC-nya biasanya. Nah, ketika bahannya PVC, dia itu bariernya low. Jadi maksudnya bariernya low itu pertahanannya kecil. Jadi masih memungkinkan untuk keluar masuknya udara dari kemasan tersebut, sehingga digunakan untuk obat-obat yang relatif stabil, misalnya paracetamol, cotrimoxazole, atau beberapa soft gel kapsul. Nah, tapi kalau misalnya serbuk kita atau misalnya tablet kita sifatnya dia sensitif terhadap lembab, ya gunakanlah packaging yang punya good barrier terhadap lembab. Misalnya PVC-PVDC.
Atau misalnya ini OPA, alufoil PVC alu-alu, dia excellent barrier-nya. Jadi menahan keluar masuknya udara dari sediaan ke dunia luar. Oke. Kemudian ini adalah contoh adsorpsi pada proses granulasi. Proses granulasi sudah dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Proses granulasi itu adalah di mana nanti serbuknya kita tambahkan cairan binder, kemudian akan terjadi proses pembasahan. Nah, pada proses pembasahan ini terjadi proses adsorpsi. Proses adsorpsi yang menguntungkan karena air akan diserap oleh si padatannya. Nah, kemudian airnya ini nanti berguna untuk membentuk inti-inti granul. Inti granulnya nanti akan bertumbuh dan terjadi konsolidasi. Nah, kemudian proses adsorpsi yang menguntungkan juga contohnya pada proses kompresi. Jadi pada proses pencetakan tablet itu ada 3 tahap. Ada deformasi, deformasi itu adalah perubahan bentuk. Perubahan bentuknya ada compressive strain dan shear strain, nanti kita bahas. Ada compression. Compression itu adalah suatu proses di mana terjadinya penurunan volume balok karena adanya pengusiran udara. Dan konsolidasi adalah ketika dua partikel itu saling mendekat hingga jaraknya itu kurang dari 50 nanometer. Pada saat dua partikel tersebut saling mendekat, akan ada energi bebas yang dikonversi menjadi energi untuk saling tarik-menarik antar partikel tersebut. Itu dinamakan cold welding. Nah, selain cold welding, pada proses konsolidasi juga ada proses pelelehan padatan karena adanya panas dari proses bisikan, punch, dan dice. Nah, sedikit panas tersebut dia akan melelehkan padatan yang akan dicetak membentuk fusion atau lelehan. Lelehan tersebut nanti akan saling terikat satu sama lain. Namanya fusion bonding. Nah, cold welding dan fusion bonding ini akan meningkatkan kekuatan mekanik dari serbuk tersebut ketika digempa menjadi tablet. Ini yang shear strain dan compressive strain. Compressive strain itu ada 2 ya, yang A dan B. Ketika gayanya ditarik, yang asalnya bentuknya kotak yang putus-putus ini menjadi memanjang. Kalau misalnya ditekan pada proses pencetakan, dia akan memipih. Nah, proses deformasi pada pencetakan itu adalah yang B. Jadi compressive strain yang seperti ini. Sedangkan shear strain dia ditarik dari 2 arah, jadi yang asalnya kotak dia menjadi seperti ini. Perubahan bentuk padatan. Kemudian ini proses pencetakannya. Jadi kan ini ada punch, ada dice-nya, ini serbuknya masuk. Nanti dia akan diberikan gaya kan dari atas dan dari bawah. Sehingga terjadi proses deformasi yang asalnya granulnya bulat-bulat, dia akan menjadi pipih karena diberikan gaya. Nah, pada saat proses punch-nya itu saling mendekat atas dan bawah, dia juga akan terjadi pengusiran udara atau yang dinamakan tadi kompresi. Kemudian ketika lebih ditekan lagi, dia akan terjadi proses konsolidasi. Nah, ketika punch-nya itu diangkat, jika serbuknya ini sifatnya plastis, dia itu akan tetap membentuk tablet. Jadi kayak plastik ya, kalau misalnya kita tarik, kemudian tangannya kita lepaskan, plastik akan bentuknya tidak akan kembali lagi seperti semula kan, seperti yang sudah ditarik saja, walaupun gayanya sudah kita hilangkan. Beda dengan ketika serbuk tersebut sifatnya elastis, jadi ketika punch-nya diangkat, tablet terbentuk, tabletnya bisa pecah lagi menjadi serbuk lagi. Contohnya seperti karet. Karet kalau misalnya kita tarik, ketika gayanya kita lepaskan, tangannya kita lepaskan, dia akan balik lagi ke bentuk karet yang seperti semula. Faktor serbuk tersebut sifatnya elastis atau plastis itu tergantung dari naturalnya, jadi secara alamiahnya. Kemudian extend available surfaces, jadi maksudnya luas permukaan yang tersedia untuk dia melebar tadi cukup atau tidak. Kalau misalnya cukup, berarti dia bisa membentuk plastis. Kemudian keberadaan kontaminan, jadi sebisa mungkin tidak ada kontaminasi, dan intersurface distance, maksudnya adalah jarak antar permukaan tadi. Semakin dekat, biasanya dia energi bebas permukaannya besar, sehingga gaya tarik konversi juga nanti dia besar. Nah, kemudian tadi kan
Adsorpsi pada saat proses granulasi, adsorpsi pada proses pencetakan, adsorpsi pada proses penyimpanan. Sekarang jadi udah dicetak, dikemas, terus disimpan. Nah, selama disimpan, si tablet itu bisa melunak, bahkan bisa mencair, atau bahkan bisa bertambah keras. Kenapa sih? Jadi ini terkait dengan moisture content yang tadi. Jadi ketika misalnya serbuk kita itu mengandung komponen yang mampu menyerap lembab, ditambah dengan bahan kemas yang memiliki barrier yang tidak baik, maka lembab itu bisa ditarik ke dalam sehingga nanti akan menyebabkan tabletnya itu melunak, tapi air yang di dalam juga bisa saja keluar. Nah, ketika terjadi kehilangan air dari tablet, kekerasannya itu bisa meningkat. Nah, itu masih melunak dan meningkat kekerasannya. Tapi jika komponen serbuk kita itu mengandung garam-garam yang bersifatnya deliquescent, itu bahkan bisa mencair sepenuhnya tablet kita. Ketika lembab itu ditarik terus-menerus, pada suatu tablet yang mengandung garam deliquescence, tabletnya itu dia akan mengeras sampai suatu titik di atas deliquescent point-nya, si hardness atau kekerasan tabletnya dia akan melunak, bahkan bisa sampai mencair. Kemudian selain pada kekerasan, moisture uptake atau pengambilan udara selama penyimpanan itu juga bisa mempengaruhi disintegrasi dan disolusi. Ini disolusi. Semakin keras tabletnya, biasanya disintegrasikannya atau waktu hancurnya dia semakin lambat. Tapi semakin keras tabletnya tadi pada peristiwa water loss atau kehilangan air, pada peristiwa water loss atau kehilangan air kan tabletnya akan menjadi mengeras, maka disintegration time-nya akan semakin lama. Tapi pada proses moisture uptake, artinya terjadi pelunakan tabletnya, maka si disintegration time-nya bisa semakin cepat. Nah, tapi disintegration time ini sendiri tidak selalu berkaitan dengan kecepatan disolusi, karena ada hal lain yang mempengaruhi kecepatan disolusi, yaitu porositas. Oke, itu dulu untuk pertemuan hari ini. Kemudian ada tugasnya, kalian cari jurnal dengan tahun di atas 2000, kemudian cari jurnalnya itu yang membahas mengenai pengaruh adsorpsi pada proses pembuatan sediaan farmasi. Boleh misalnya adsorpsi lembab pada penyimpanan tablet A misalnya, atau pengaruh penyerapan lembab pada proses milling, pada proses mixing, pada proses compression, atau bisa juga bahkan proses adsorpsi obat A ke dalam excipient B misalnya untuk meningkatkan kelarutan obat A tadi. Kalian jelaskan permasalahannya apa, kemudian metode adsorpsinya apa, kemudian apa pengaruhnya, bagaimana kita mengukur pengaruhnya tersebut. Seperti itu. Total kelas dibagi 6 kelompok, bagi kelompoknya bebas, dikumpulkannya minggu depan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan by WA melalui ketua kelas. Terima kasih.